belum bisa menampilkan video. Tidak mengapa. Untuk acara kajian bisa kita mulai. Sambil nanti sambil jalan insya Allah nanti jamaah yang lain bisa menyusul. Sebelumnya kita sapa dulu ya, Ustadz Zainal. Assalamualaikum Ustadz. Sudah connect ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana bihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Hikmah, bil khusus keluarga besar kantor Regional 1 BKN Yogyakarta dan Al-Mukarram Ustadz Zainal rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua sore ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Tentunya dalam keimanan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita bisa bersua kembali ya, tetap istiqomah menistimrorohkan kegiatan kita, kajian kita. Mudah-mudahan di tengah kondisi kita apapun Allah selalu memberi keselamatan ke kita, terutama kesehatan ya, keselamatan dan kesehatan. Seperti kita ketahui di kantor kita khususnya sedang Allah kasih ujian ya. Mudah-mudahan di tengah ujian itu juga ada kekuatan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala buat diri kita dan juga keluarga besar kita, pegawai-pegawai semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan pandemi yang ada ini bisa mengangkat derajat kita ya, memberikan stimulan bagi kita untuk betul-betul menyandarkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan menerapkan himbauan dari pemerintah, menerapkan prokes dan lain sebagainya. Salawat dan salam kita aturkan ke uswah kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita dikumpulkan kembali di yaumil akhir, memperoleh syafaat dari beliau dan bersama-sama dengan keluarga besar umat Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu rahimakumullah, tema kita pada kesempatan kali ini adalah tentang pelebur dosa ya, tentang pelebur dosa, bahwa setiap manusia tidak akan lepas ataupun luput dari dosa setiap hari, setiap jam, bahkan mungkin setiap menitnya. Dan apa yang menimpa kita, keluarga besar kita, dunia pada umumnya sekarang ini juga tidak luput dari mungkin secara umum bisa kita nisbahkan ke penghapusan dosa tadi. Dan insya Allah nanti akan dibahas secara mendalam oleh Ustaz Zainal, dan Bapak Ibu nanti bisa berpartisipasi seperti biasa, bisa melalui chat ya, atau bertanya langsung melalui audio saat nanti waktu sudah disampaikan ya. Dan mungkin nanti kita bisa mengagendakan sedikit waktu ya Ustaz untuk sedikit berdoa bersama gitu ya, keselamatan kita terutama keluarga besar BKN, karena nantinya hari ke hari kan kita akan beraktivitas di sana. Mudah-mudahan kantor kita dilindungi dari wabah dan mara bahaya, sehingga pandemi yang ada ini Allah cukupkan pada teman-teman yang Allah kasih ujian pada kali ini tidak membesar dan sebagainya, dan tentunya cukup bagi kita untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita semua diberi kesehatan dan peningkatan iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, untuk kajian kita ini kita awali dengan membaca bersama-sama suratul Fatihah. Ala handina wa amalan sholih al-Fatihah. A'udzubillahi
Amin amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya pada Ustaz Zainal, waktu dan tempat kami persilahkan sepenuhnya. Terima kasih. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun sewu, saya share materinya Pak nggih. Tes sudah terdengar nggih Nun sewu Pak Ridhowi? Nggih, sampun Ustaz. Nggih. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, Nabiyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin wal hadirat majelis kajian keluarga besar Kanrek 1 PKN yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, marilah kita selalu memanjatkan segala puji dan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan curahan karunia-Nya. Pada kesempatan sore hari ini kembali kita dapat bersama-sama hadir di ruang virtual ini. Mudah-mudahan hadir kita di majelis ini menjadi salah satu dari amal kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam marilah selalu kita sampaikan ke haribaan junjungan kita, suri teladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, para tabi'in, dan mudah-mudahan rahmat Allah juga selalu dicurahkan kepada kita semua umatnya. Jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan sore hari ini tema kajian kita adalah tentang amalan penghapus dosa. Pada minggu yang lalu kita telah membahas tentang perbuatan yang dapat menghapuskan pahala. Ya. Nah, sore hari ini kita akan membicarakan tentang amalan yang dapat menghapus dosa. Jadi kalau pahala itu dapat terhapuskan, dapat terkurangi, dapat dibatalkan, ya, karena kita melakukan hal-hal tertentu, maka dosa juga demikian. Ya. Dosa juga dapat dihapuskan, dapat dihilangkan
ya, dengan kita melakukan hal-hal tertentu yang disyariatkan dan dituntunkan di dalam ajaran agama kita. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bahwa manusia Allah ciptakan memang dari sononya sudah membawa satu potensi atau membawa satu bakat, ya, katakanlah ya, meskipun tidak tepat itu, untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan dan juga melakukan perbuatan yang salah. Ya. Jadi manusia itu memang didesain oleh Yang Maha Pencipta, oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang bisa melakukan kebaikan, di sisi lain juga sangat berpotensi melakukan kesalahan, keburukan dan dosa. Jadi kalau Allah menciptakan makhluk yang lain yang bernama malaikat, ya, itu memang didesain oleh Allah sebagai makhluk yang hanya mungkin untuk melakukan perbuatan kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Nah, itu malaikat. Tetapi manusia berbeda. Manusia memang didesain sebagai makhluk yang bisa menjadi hamba Allah yang taat. Namun di sisi lain juga dapat melakukan keburukan, kemaksiatan, dan pembangkangan kepada Yang Maha Kuasa. Dan ini ditegaskan salah satunya di dalam salah satu ayat Al-Quran yang terdapat di dalam surat Asy-Syams, ya, ayat ke-8. Allah berfirman, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah mengilhamkan, ya, kepada jiwa manusia itu jalan kejahatan, ya, atau fujur, dan juga ketakwaannya. Maksud dari Allah mengilhamkan adalah Allah memberikan potensi kepada jiwa seseorang, ya, jiwa manusia, untuk melakukan kebaikan dan juga sebaliknya melakukan hal-hal yang termasuk kategori fujur atau kesalahan atau dosa. Jadi memang dari sononya manusia diciptakan dengan kemungkinan untuk menjadi pribadi yang taat, di sisi lain juga bisa terpleset di dalam keburukan dan kemaksiatan. Sehingga manusia pada dasarnya tidak ada yang terjaga dari berbuat salah dan dosa, ya. Kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang salah satu sifat beliau menurut para teolog adalah maksum. Ya. Maksum itu artinya terjaga dari melakukan dosa. Tetapi selain para nabi dan rasul, manusia biasa betapapun dia termasuk orang alim, ya, termasuk orang yang soleh, para kiai katakanlah, juga tidak ada yang terpelihara dari melakukan perbuatan dosa. Sehingga lazimnya ketika kita mensolatkan jenazah atau mendoakan orang meninggal kan kita membaca Allahumma ighfir lahu, ya, warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, ya. Karena memang manusia pada dasarnya pasti punya dosa begitu. Mungkin yang membedakan ya sedikit banyak dosa itu atau besar kecilnya dosa seseorang, ya. Tapi manusia pada dasarnya punya dosa. Sehingga kita disyariatkan untuk mendoakan mereka yang meninggal dengan permohonan ampunan, ya. Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah ia, ya. Warhamhu, kasihilah ia, ya. Atau Allahumma ighfir laha warhamha, ya. Itu menunjukkan bahwa manusia memang memiliki dosa dan kesalahan.
Nah, namun di sisi lain dengan Rahman dan Rahimnya, dengan Maha Pengasih dan Penyayangnya, Allah memberikan banyak cara bagi manusia untuk bisa menghapus dosa dan kesalahannya. Jadi di sisi lain Allah itu menciptakan manusia sebagai makhluk yang sangat mungkin banyak berbuat dosa, tetapi di sisi lain Allah memberikan fasilitas begitu ya, atau cara ya, bagi manusia untuk dapat menghapus dosa dan kesalahan-kesalahannya, atau menghapus catatan keburukan di dalam buku catatan amal kita. Jadi meskipun perbuatan kemaksiatan, dosa yang telah kita lakukan sudah kadung dicatat ya, di dalam buku catatan amal kita, ya, tetapi itu tidak menjadi halangan ketika kemudian di satu ketika dengan sebab kita melakukan amaliyah-amaliyah tertentu, dengan sebab kita berupaya menghapuskan catatan amal gitu, ya, kemudian catatan keburukan itu akan menjadi terhapus dengan izin Allah. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebut zatnya sebagai Al-Afu, ya, yang maha memberi maaf, ya, Al-Ghaffar, Al-Ghafur, At-Tawwab, ya, yang semuanya itu menunjukkan bahwa Allah itu maha pengampun, maha penerima taubat, maha menghapuskan dosa hambanya. Dan itu banyak disebutkan selain sebagai Asmaul Husna, ya, juga banyak sekali ditegaskan di dalam Al-Quran berulang-ulang, yang itu menunjukkan bahwa Allah itu memang maha pengampun. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, seandainya ada hamba Allah yang melakukan dosa seluas langit dan bumi, ya. Jadi ini satu gambaran untuk menunjukkan betapa seseorang itu sudah tersesat jauh ya dari jalan Allah. Apa ada ya orang yang melakukan dosa seluas langit dan bumi, ya. Tapi kalau ada, ya, disebutkan dalam hadis itu Allah akan mendatangkan maghfirahnya, ampunannya yang lebih luas dari itu, ya. Jadi ampunan Allah itu melebihi luasnya dosa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Dan Allah sangat mencintai hamba-hambanya yang mau kembali, mau berupaya untuk memperbaiki diri, bahkan melebihi senangnya seseorang, ya, disebutkan sebagai gambaran dalam sebuah hadis itu ketika dia kehilangan unta di tengah padang pasir, ya. Kalau kita ya kehilangan barang yang sangat kita cintai, kita sudah lelah mencarinya ke sana kemari, kemudian kita akhirnya duduk, ya, istirahat sambil agak sedikit menyerah begitu kira-kira, tiba-tiba kok barang yang kita cari datang sendiri. Unta yang kita cari tadi dengan susah payah kemudian pulang sendiri. Nah, betapa senangnya kita saat itu kan. Nah, Allah itu lebih mencintai hambanya yang bertaubat, yang kembali, yang berupaya menghapus kesalahannya dibanding gambaran seorang hamba Allah tadi yang kembali menemukan barang yang sangat disenanginya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, di dalam kita membaca ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi, ya, kita akan menjumpai di sana ada beberapa cara yang disediakan bagi kita sebagai kaifiyah, ya, untuk kita menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan. Ada beberapa cara, ada beberapa amaliyah yang dapat kita lakukan agar kemudian dosa-dosa kita itu akan dapat dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga betapapun banyaknya dosa kita, selagi kita menempuh cara-cara ini, insya Allah, ya, Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah kita lakukan. Tapi tidak kemudian kita
karena merasa sudah tahu gitu. Oh gitu ya caranya menghapus dosa. Nek ngono yo berarti dosa yo rapopo gitu ya. Tidak begitu juga ya. Tapi ini bagian dari cara dan ikhtiar kita untuk menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan. Nah, yang pertama adalah dengan kita melakukan taubat. Ya, ini cara yang paling pokok sesungguhnya di dalam kita menghapuskan dosa dan kesalahan kita. Nah, ada disebutkan istilah taubatan nasuha ya, atau taubat nasuha. Ya. Di antaranya bahkan juga disebutkan secara langsung dalam sebuah ayat Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Atau sering diterjemahkan dengan taubat yang murni. Taubat yang betul-betul. Ya. Nah, secara bahasa sebenarnya di antara makna nasuha itu adalah taubat yang menasehati. Nah, siapa yang dinasehati? Yang dinasehati ya orang yang bertobat itu agar tidak kembali melakukan perbuatan buruk yang telah dilakukannya dahulu. Ya. Jadi taubat yang mampu menasehati si pelakunya agar benar-benar menyesali kesalahannya begitu. Itu secara bahasa makna nasuha. Ya. Jadi kita sering menerjemahkannya dengan taubat yang sungguh-sungguh. Ya, itu juga betul. Ya. Nah, lawannya ya taubat yang tidak sungguh-sungguh begitu kan. Orang sering menyebutnya taubat sambel. Ya. Jadi kapok, ya, tapi kangen lagi. Kangen lagi untuk melakukannya. Seperti sambal ya, mungkin kita merasa pedas ya, kepedesan tapi ya merindukan lagi ya. Nah, dijelaskan diantaranya oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya ya, Tafsir Al-Qur'an Al-Azim, bahwa taubat nasuha adalah menghindari dosa untuk saat ini ya. Jadi sekarang ini ya kita berupaya untuk menjaga diri kita ya dari melakukan dosa yang ya utamanya yang telah kita lakukan itu agar tidak kita lakukan lagi gitu. Meskipun namanya manusia pasti dimungkinkan untuk terpeleset melakukan kesalahan, tapi dinilai dari upaya kita ya. Menyesali dosa yang telah lalu, yang kita taubati itu, ya. Kemudian bertekad tidak melakukannya lagi di masa yang akan datang. Nah ini taubatan nasuha. Ya. Bertekad tidak melakukan hal yang sama ya di masa yang akan datang. Nah, kemudian jika dosa itu terkait dengan hak sesama, maka juga harus menyelesaikannya atau minta maaf kepada orang yang kita zalimi, yang kita berbuat salah kepadanya. Nah, itu kalau ada hubungannya dengan dosa horizontal ya, dosa sesama manusia. Jadi kata kunci dari taubat itu adalah yang pertama an-nadamu, yang menyesal, ya. Yang kedua tidak mengulangi, dan yang ketiga berupaya memperbaiki diri. Nah itu kata kunci dari taubat, ya, atau pilar dari taubat itu harus ada penyesalan, jangan kemudian ya kita bertaubat tapi kita merindukan melakukan dosa yang telah kita lakukan gitu ya. Nah, ini bukan taubat yang sungguh-sungguh ya. Melakukan dosa yang telah kita lakukan di masa yang lalu ya, kemudian kita terkenang-kenang ya dan merindukan melakukan itu lagi. Nah, itu bukan termasuk dalam makna taubat yang nasuha tadi. Jadi harus ada penyesalan dan harus bertekad untuk tidak mengulangi dan juga bertekad memperbaiki diri. Ini taubat nasuha. Yang insya Allah kalau orang melakukan ini, ya akan diampuni ya dosa-dosanya. Ya. Dalam sebuah hadis dikatakan, At-taibu minadzanbi kaman la dzanbalahu. Ya.
Orang yang bertaubat dari dosanya itu ya seperti orang yang tidak punya dosa. Ya. Artinya dosa yang ditaubati itu menjadi terhapus. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini ada di antara cara kita bertobat ya. Meskipun secara umum bertobat itu yang penting kita bersungguh-sungguh menyesali, banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah itu juga sudah disebut sebagai cara kita bertaubat ya. Tetapi ada juga diajarkan di antara ritual begitu ya. Kita melakukan taubat yang disebutkan dalam hadis ya. Ini dengan melakukan sholat sunnah ya, 2 rakaat ya, namanya sholat sunnah taubat. Ini disebutkan pembahasan ini di dalam kitab fikih sunnah ya. Memang disebutkan dengan istilah sholat sunnah taubat ya. Walaupun di masa Nabi mungkin istilahnya masih umum ya, pokoknya orang melakukan sholat sunnah kemudian memohon ampun ya. Seperti sholat hajat itulah, Nabi mengajarkan kalau engkau memiliki hajat atau keinginan, tunaikanlah sholat sunnah 2 rakaat, kemudian setelahnya memohon kepada Allah apa yang diinginkannya. Nah, sholat sunnah taubat itu juga polanya seperti itu. Jadi nama sholat sunnah taubat itu sendiri muncul belakangan sebagai nama ya, tetapi substansinya ada diajarkan oleh Rasulullah. Seperti sholat taraweh kan juga begitu ya, nama sholat taraweh kan munculnya belakangan. Di masa Nabi ya sholat sunnah di malam-malam Ramadan. Nah ini hadisnya saya bacakan. Ma min abdin yudnibu dzanban fayuhsinut tuhur tsumma yaqumu fayusalli rak'ataini tsumma yastaghfirullah illa ghafarallahu lahu. Tidaklah seorang hamba melakukan dosa, ya. Kemudian ia bersuci dengan baik, ya. Paling tidak berwudu dengan sempurna, ya. Baik lagi kalau kemudian bersuci juga mandi begitu. Kemudian berwudu, kemudian berdiri untuk melakukan sholat sunnah 2 rakaat, ya. Dalam redaksi hadis ini, karena hadis ini juga memiliki beberapa jalur. Saya membaca itu ada yang tidak menyebutkan rakaat ini, ya. Summa yaqumu fayusolli ya. Ada juga yang menyebutkan 2 rakaat ataupun 4 rakaat begitu. Kemudian meminta ampun kepada Allah kecuali Allah akan mengampuninya. Nah, ini hadis yang menerangkan di antara ya cara kita memohon ampun kepada Allah. Meskipun tidak mesti harus dengan cara ini ya. Tetapi ini bisa kita lakukan sebagai cara kita memohon ampun kepada Allah jika telah melakukan perbuatan dosa tertentu ya, dosa-dosa yang termasuk dosa yang besar begitu. Nah, hadis ini diriwayatkan di dalam Sunan At-Tirmidzi, Sunan Abi Dawud, ya, Sunan Ibnu Majah, dan para ahli hadis sebagian menilainya sebagai hadis hasan. Hadis yang bisa diamalkan ya, karena hasan ini termasuk kategori sahih juga ya. Hanya ada satu kekurangan pada aspek hafalan perawinya ya, kurang kuat begitu. Bahkan Syekh Albani mengatakan hadis ini sahih ya. Di dalam komentar beliau terhadap Sunan Abi Dawud ya. Juga di dalam Tamamul Minnah ya, ketika mentahqiq ya atau mengeluarkan sanad-sanad dari hadis yang ada di dalam kitab fikih sunnah ya. Beliau berkomentar hadis ini sahih. Jadi ketika seseorang melakukan perbuatan dosa besar misalnya, dosa yang kemudian disesalinya, dia memohon ampun kepada Allah bisa melakukan cara ini. Bersuci dengan baik, ya mungkin mandi dan kemudian berwudu dengan sempurna, setelahnya melakukan sholat sunnah 2 rakaat, dan setelah salam kita banyak beristighfar memohon ampun kepada Allah. Niscaya dosa yang telah kita lakukan akan diampuni oleh Allah, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, tetapi tobat itu juga ternyata ada batasnya. Ya. Ini paling tidak yang disebutkan dalam hadis. Ya. Batas waktu taubat. Ya. Kapan itu batasnya? Ya. Yang pertama dalam hadis disebutkan innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yugharghir.
Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama nyawanya belum sampai di kerongkongan. Ya. Menurut para ulama ya sampai waktu sakaratul maut. Ya. Kalau sakaratul maut baru bertaubat, nah itu sudah terlambat begitu kan? Seperti disebutkan diantaranya pada kisah Fir'aun, ya, ketika sudah hampir tenggelam, ya, baru kemudian dia mengakui kebenaran risalah yang dibawa oleh Nabi Musa. Ya sudah telat karena sudah sakaratul maut. Jadi waktunya terbentang panjang sesungguhnya. Selama nafas kita belum sampai di kerongkongan, belum sakaratul maut, kalau kita bertaubat dengan sungguh-sungguh, insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, juga ada hadis lain yang mengatakan, man taba qabla an tatlu asyamsu min maghribiha taballah alaih. Barang siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari barat, niscaya Allah pasti menerima taubatnya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nah, di sini disebutkan di antara batasnya kalau matahari sudah terbit dari barat, sudah menjelang kiamat begitu. Nah, kalau kita bangun pagi masih melihat matahari terbit dari timur, oh berarti waktu tobat masih terbuka lebar ya. Nah, kalau pagi-pagi kita bangun kok nggak ada matahari terbit ya, ternyata terbitnya dari barat, wah ini sudah tertutup pintu taubat begitu kan? Karena itu sudah mendekati yaumul qiyamah. Ya. Bahkan salah satu di antara tanda-tanda kiamat akan datang adalah terbitnya matahari dari barat. Nah, kemudian yang kedua, ini masih mirip juga dengan yang pertama, ya. Memperbanyak istighfar, ya. Karena di dalam istighfar juga pada hakikatnya terkandung permohonan taubat. Ya. Memperbanyak istighfar. Istighfar itu artinya memohon ampun. Ya. Istighfaro yastaghfiru istighfaron. Ya, biasanya kalau ada kalimat dengan huruf alif, sin, dan ta, yaitu artinya memohon. Ya. Isti'anah, ya. Memohon pertolongan. Isti'azah, ya. Memohon perlindungan. Ya. Nah, seutama-utama waktu beristighfar adalah seusai sholat 5 waktu. Nah, itu kita beristighfar. Bahkan salah satu bacaan yang masyru' begitu salam kan kita beristighfar. Membaca astagfirullah ya sekurangnya kan. Astagfirullah, astagfirullah. Nah, itu disunnahkan kita baca ya seusai salam. Setiap habis sholat. Ya. Juga tidak ada larangan kemudian kita jadikan di antara wirid kita juga bacaan istighfar. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri kan menyatakan beliau tidak kurang sehari semalam beristighfar 100 kali. Nah, kita bisa bagi itu. Kapan waktunya? Ya. Mungkin habis sholat juga bisa, atau mungkin kita mengalokasikan waktu khusus untuk kita membaca istighfar. Ya. Utamanya sekali adalah di sepertiga malam terakhir. Karena disebutkan di dalam Al-Quran kan, wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Ya. Karena waktu itulah seutama-utama waktu yang dikatakan bahwa siapa yang memohon kepada Allah, niscaya Allah kabulkan. Siapa yang memohon ampun, Allah akan ampuni. Ya. Di waktu di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmatnya meliputi dunia, begitu kan? Dalam hadis disebutkan. Nah, jadi itu. Di antara waktu terbaik untuk beristighfar adalah di waktu sepertiga malam. Di waktu umumnya kita sahur ya, jam 2, jam 3, jam 4 menjelang subuh. Kalau kita bangun, melakukan ibadah sholat malam misalnya, setelahnya perbanyak bacaan istighfar. Itu disyariatkan sebagai bagian dari wirid kita di waktu sepertiga malam. Boleh dihitung, boleh juga, ya pokoknya banyak ya. Boleh dihitung, boleh. Tidak dihitung juga tidak masalah ya. Secara umum kan berzikir kepada Allah kan disebutkan juga dzikrong katsiro, dengan zikir yang banyak ya. Tidak dihitung juga nggak apa-apa. Dihitung juga boleh saja ya. Karena di dalam hadis juga ada disebutkan nominal-nominal tertentu. Rasulullah membaca bacaan zikir seperti istighfar ini 100 kali ya.
di sebuah hadis yang lain 70 kali, artinya dihitung juga boleh dan baik saja. Nah, banyak redaksi istighfar yang dianjurkan Bapak Ibu, mulai dari yang terpendek, astagfirullah, ini sudah namanya istighfar. Astagfirullahaladzim, ditambah sifat Allah al-azim, ya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, ya. Lebih panjang lagi itu. Bahkan ada juga Sayyidul Istighfar yang lebih panjang, dan ini seutama-utama istighfar yang dianjurkan untuk dibaca pada pagi dan sore hari. Jadi Bapak Ibu, baik sekali ini untuk kita baca Sayyidul Istighfar ini. Kalau saya boleh berpesan, ini jadikan di antara amaliyah rutin kita di pagi dan petang, di pagi dan sore hari. Karena dalam hadis Nabi dikatakan siapa yang baca Sayyidul Istighfar ini, maka ketika dia membaca paginya, sore sebelum sore tiba dia meninggal, insya Allah termasuk calon penghuni surga. Dia membacanya waktu sore, waktu senja, sebelum pagi tiba dipanggil oleh Allah, meninggal, insya Allah dia juga akan masuk surga. Jadi Sayyidul Istighfar ini disebutkan dalam hadis Bukhari, jadi hadisnya sahih, ya. Maka mari kita amalkan di antara bacaan rutin kita sehari-hari, ya, pagi hari dan sore hari, sekali-sekali cukup, ya, kita baca ini. Nah, ini saya tuliskan, nanti bisa dibagikan, ya, bagi yang mungkin belum hafal. Insya Allah sudah banyak bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah mengamalkan bacaan Sayyidul Istighfar ini. Boleh kita baca habis subuh, kemudian waktu sore habis asar atau habis maghrib, ya, atau di waktu pagi dan sore secara khusus, ya, tidak harus habis sholat. Nah, ini juga boleh, yang penting di waktu pagi dan sore, ya. Kalau terlupa bagaimana? Ya dikodok, ya. Lupa sore ingatnya Isya, baca Isya, ya. Namanya lupa kan? Nah, kita boleh dikodok atau kita baca di waktu kapan kita ingat. Nah, ini bacaannya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu ulaka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Agak panjang, tapi insya Allah kalau sering kita baca ya lama-lama hafal. Nah, Al-Fatihah juga kita hafal di luar kepala, bahkan habis tidur pun insya Allah tidak keliru kan. Nah, ini kalau kita sering baca, insya Allah nanti juga akan hafal di luar kepala. Awal-awal kita baca teks tidak apa-apa. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah ini juga di antara fungsi dari istighfar disebutkan dalam hadis Nabi. Innal abda idza akhta'a khati'atan nakatat fi qalbihi nuktatan sauda'a fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba saqula qalbuh. Ya. Sesungguhnya seorang hamba apabila ia berbuat dosa, maka muncul titik hitam di dalam hatinya. Jadi kalau seorang melakukan dosa akan muncul titik hitam di dalam hati kita, ya. Ya titik hitam secara rohani kan. Apabila dia berusaha menghilangkannya dengan beristighfar, bertaubat, maka terhapuslah titik-titik itu. Tapi kalau dia melakukan dosa terus-terusan, tidak pernah beristighfar, memohon ampun, ya, maka semakin banyak titik hitam itu yang bisa jadi akan menjadikan hatinya tertutup, ya, dari mudah mendapatkan nur atau cahaya. Sehingga ada orang yang hatinya sangat keras, jangan-jangan karena dia banyak melakukan dosa dan jarang beristighfar. Maka istighfar ini salah satu di antara manfaatnya untuk membersihkan hati kita. Menjadikan hati kita ini betapapun ada noda-noda hitam akibat dosa yang kita lakukan, akan kemudian luruh dan terhapus dengan sebab kita banyak beristighfar. Bahkan istighfar juga memiliki faidah yang lain, jamaah sekalian. Dalam hadis Nabi dikatakan man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhaiqin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa senantiasa beristighfar, ya, banyak beristighfar, niscaya Allah menjadikan untuk setiap kesedihannya kelapangan, untuk setiap kesempitannya jalan keluar, dan akan diberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Apalagi dalam situasi prihatin seperti sekarang ini, Bapak Ibu, istighfar ini mari kita perbanyak. Mudah-mudahan Allah segera memberikan jalan keluar
dari situasi sulit yang kita hadapi ini. Ya, mudah-mudahan dengan istighfar yang kita baca ya, syukur ini menjadi gerakan nasional begitu ya. Istighfar nasional atau taubat nasional. Nah, ini insya Allah akan membawa kebaikan bagi kita bersama. Karena salah satu dari manfaat istighfar ini Allah akan memberikan insya Allah ya jalan keluar dari kesulitan hidup yang kita hadapi. Nah, baik jamaah yang dirahmati Allah. Nah, ini selanjutnya di antara penghapus dosa adalah ketika seseorang sabar di dalam menghadapi musibah yang menimpa. Nah, tadi sudah disinggung sedikit oleh Pak Ridhowi ya, bahwa musibah yang menimpa kita kalau kita hadapi dengan kesabaran ya, insya Allah itu juga akan menjadi salah satu di antara cara Allah menghapus dosa dan kesalahan kita. Musibah apapun itu. Ya. Dalam hadis Bukhari dikatakan, ma min musibatin tusibul muslima illa kaffarallahu biha anhu hatta syaukah yusakuha. Ya. Tidaklah suatu musibah menimpa seorang muslim, ya. Jadi kata kuncinya musibah dan muslim, ya. Melainkan Allah akan menghapus dosa orang itu, dosa muslim itu dengannya. Bahkan duri yang menyakitinya sekalipun. Ya. Jadi sampai pun ketika seseorang terkena musibah, tertusuk duri, ya, itu juga bisa menjadi kafaroh bagi sebagian dosa yang dia lakukan. Ya tentu kalau tertusuk duri yang terhapus ya dosanya kecil begitu kan. Ada hadis lain yang mengatakan bahwa ya, semakin besar musibah yang menimpa seseorang dan itu dihadapi dengan kesabaran, ya semakin banyak dosa yang akan terhapus. Ya, bukan terhapus semua begitu kan. Ya, jadi semakin berat ujian yang dihadapi oleh seorang muslim dan dia sabar, semakin banyak dosa yang insya Allah akan terhapus. Meskipun kita tidak meminta ya, tidak meminta ya, kepinginnya kita ya kita menghapus dosa dengan cara yang lain, bukan dengan cara musibah begitu kan. Tetapi yang namanya hidup kan kadang-kadang ada hal-hal yang tidak terduga seperti yang kita hadapi saat ini kan. Ini musibah global yang memang ya mau tidak mau dihadapi oleh semua hamba Allah ya. Maka pilihan kita ya tidak perlu untuk kita kemudian mengumpat, menyesali diri ya banyak kita kemudian bersabar, namun di sisi lain juga berupaya dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh, insya Allah itu akan menjadi cara kita hikmahnya menghapuskan sebagian dosa dan kesalahan kita. Meskipun musibah di sini juga bermakna yang sangat luas sesungguhnya, termasuk sakit, ya, mulai dari sakit yang ringan sampai sakit yang berat, nah itu juga dosa yang akan dihapuskan ya sebanding ya dengan apa yang dihadapi ya. Kehilangan sesuatu, bencana, wabah, kematian orang-orang terdekat kita, keluarga kita, itu juga kalau kita hadapi dengan sabar, ya bahkan dengan ridho atas ketetapan Allah, itu akan menjadi penghapus sebagian dari dosa-dosa yang kita miliki. Ya. Baik, kemudian yang berikutnya adalah banyak bersedekah. Ya, banyak bersedekah. Ini juga sangat sesuai dengan situasi yang kita hadapi saat ini ya. Kemanfaatan dari sedekah ini di masa-masa sulit tentu akan menjadi lebih dibandingkan dalam situasi yang normal. Maka banyak bersedekah ini selain menjadi amal soleh yang besar pahalanya, juga di antara hikmahnya sedekah itu akan menghapuskan sebagian dosa kita. Semakin banyak sedekahnya, semakin banyak dosa yang akan terhapus, insya Allah. Nabi bersabda dalam hadis sahih, ya, was-shadaqatu tutfi'ul khati'ah, ya, kama tutfi'ul ma'un nara. Ya. Sedekah itu dapat menghapus dosa, sebagaimana air memadamkan api. Jadi Rasulullah mengumpamakan dosa itu seperti api yang akan dapat padam dengan air atau dengan sedekah. Jadi dosa itu bisa padam dengan sedekah, bisa hilang, bisa luruh dengan sedekah, gitu ya. Seperti
air memadamkan api. Maka banyak-banyaklah kita bersedekah. Selain sedekah itu juga insya Allah dikatakan kan tadfa'ul bala, ya, akan juga menjauhkan seseorang dari bala, ya, dari musibah, dari bencana. Ya. Di sisi lain juga akan menghapuskan sebagian dari dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Nah, kemudian yang kelima adalah dengan kita melakukan amal kebaikan, ya, secara umum. Ini juga akan menghapuskan sebagian dari dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Dalam sebuah hadis yang sangat populer dikatakan ittaqillaha haitsuma kunta watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah dimanapun berada, ya. Iringilah perbuatan dosa yang terlanjur kita lakukan itu dengan amal kebaikan, kata Rasulullah, karena ia akan dapat menghapusnya. Di amal kebaikan yang telah kita lakukan bisa menghapus dosa yang telah lalu, serta bergaullah dengan orang lain dengan akhlak yang baik. Nah, ini hadis yang sangat terkenal. Jadi dengan kita memperbanyak berbuat amal kebaikan, secara umum juga pada hakikatnya bisa menutupi keburukan-keburukan yang terlanjur kita lakukan. Nah, diantaranya secara khusus juga disebutkan amal kebaikan itu dalam hadis, ya, sholat 5 waktu yang baik, khusyuk, ya, suku berjamaah itu kan, itu bahkan Rasulullah mengumpamakannya seperti orang mandi. Ya. Jadi pernah satu ketika Rasulullah berdialog dengan sahabat itu tentang hikmah sholat di dalam menghapus dosa. Bagaimana pendapat kalian jika di depan rumah kalian ada sungai jernih yang mengalir, kemudian kalian mandi 5 kali sehari? Ya. Nah, kemudian para sahabat menjawab, ya tentu badan kami akan bersih, ya, tidak ada kotoran lagi. Wong mandi 2 kali saja kan kita sudah bersih, insya Allah, ya. Ini 5 kali gitu kan. Walaupun ya itu jangan dipahami kita melakukan mandi 5 kali gitu kan. Jangan tekstual banget kan. Ya nanti masuk angin gitu kan. Jadi itu perumpamaan saja bahwa orang yang mandi 5 kali sehari itu seperti orang yang sholat tadi 5 waktu itu, ya akan terhapuslah dosa-dosanya, akan hilanglah kotoran di dalam tubuhnya itu. Karena terus disirami air gitu kan. Nah begitulah perumpamaan orang yang melakukan sholat 5 waktu dengan baik. Insya Allah juga akan menghapuskan kesalahan-kesalahan yang dilakukannya. Tapi sebagian ulama mengatakan ini kesalahan-kesalahan yang sifatnya kecil, ya, dosa kecil, karena dosa besar itu ya treatmentnya harus dengan taubat begitu. Menurut sebagian ulama begitu. Kemudian wudhu yang sempurna dikatakan dalam hadis, siapa yang berwudhu, ya, kemudian wudhunya dilakukan dengan baik, ya, fayus bihul wudhu, ya, maka dikatakan kharajat khotoyahu, akan keluar kotoran-kotoran kesalahannya itu hatta min tahti adfari, sampai berguguran di balik kukunya, jemarinya, ya. Wudhu yang sempurna itu gimana? Ya dilakukan rukun dan sunnahnya dengan baik, ya. Kemudian juga setelahnya jangan lupa berdoa. Ini hal kecil yang kadang-kadang sering kita tinggalkan, ya. Berdoa setelah wudhu itu penting, fadilahnya besar. Ya, itu termasuk salah satu kesempurnaan wudhu yang mendapatkan pahala yang dijanjikan ini, ya. Ya, bacanya kan sederhana. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai situ pun cukup. Ada riwayat hadis yang hanya sampai situ. Ada yang dalam riwayat Abu Dawud tambahannya Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Sampai pun misalnya kita hanya sampai wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, itu sudah mengamalkan itu dalam satu riwayat hadis yang sahih. Nah, kemudian puasa dan qiyamul Ramadan itu juga kan, man shoma ramadhana, ya, imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa Ramadan dengan baik, iman, ya, kemudian ikhlas, akan diampuni dosanya yang telah lalu. Haji dan umroh, ya, antara umroh satu dengan umroh yang lain adalah kafaroh di antara keduanya, ya. Meskipun sekarang ini ya kita belum bisa tunaikan ibadah haji dan umroh, ya, karena memang situasinya seperti saat ini, ya kita harus sabar. Bagi bapak-bapak yang mungkin ternyata antriannya tambah mundur, ya sudah ikhlas saja. Insya Allah dengan ikhlas itu juga pahalanya besar, ya. Karena tidak ada gunanya juga kita gerundel kan.
Baik, kemudian bacaan zikir setelah sholat wajib, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, itu juga dikatakan siapa baca 33 kali, 33 kali, 33 kali, maka akan dihapuskan kesalahan-kesalahan kecilnya itu. Banyak melangkahkan kaki ke masjid, ya, setiap langkah itu berpahala, satu pahala, satu dosa dihapus. Nah, ini banyak sekali hadis-hadis Nabi yang menunjukkan betapa pemurahnya Allah, ya, betapa maha pengampunnya Allah. Bahkan kita tidak memohon ampun pun dengan melakukan amal soleh, sebagian dosa-dosa kita pun bisa kemudian terhapus. Saking maha pemurahnya Allah, maha rahman rahimnya Allah, ya, maha pengampunnya Allah. Maka ya dengan amal soleh itu insya Allah sebagian dosa kita pun akan dihapus. Meskipun ada juga dosa-dosa tertentu yang tidak cukup dengan ini, ya, ini tertinggal tidak saya tulis ya, tetapi ada namanya dosa yang menghapusnya itu harus dengan kafaroh. Bertaubat saja tidak cukup, ya. Misalnya apa? Ya misalnya yang paling sering dicontohkan orang yang di siang hari Ramadan melakukan hubungan suami istri gitu kan. Itu kan ada ketentuannya harus membayar kafaroh. Ya harus ditunaikan. Kalau kafarohnya tidak ditunaikan, dosanya belum terhapus. Meskipun dia bertaubat. Jadi ada dalam fikih itu bab kafaroh. Ya, nanti satu waktu insya Allah kita ulas ya. Apa itu kafaroh? Ya, kafaroh ya hal yang harus kita lakukan untuk menebus dosa. Ya. Jadi ada dosa tertentu yang tidak cukup dengan bertaubat, memohon ampun kepada Allah, ya, tetapi harus dibayar kafarohnya. Orang yang sumpah misalnya, sumpahnya tidak ditunaikan, itu harus bayar kafaroh. Di antaranya tiga hari berpuasa berturut-turut. Ya. Kalau itu tidak ditunaikan, ya tidak cukup dia memohon ampun kepada Allah. Karena ada ketentuan harus bayar kafaroh. Ya. Nanti kita akan ulas insya Allah di kesempatan mendatang. Ya. Kemudian yang terakhir, jamaah sekalian, meminta maaf kepada sesama. Nah, ini juga kemarin sudah kita singgung ya. Jadi kalau ada kesalahan yang berhubungan dengan sesama manusia, ya tidak cukup juga kita untuk bertaubat gitu kan. Tapi kita meminta maaf atau minta dihalalkan. Nah, ini hadisnya dalam Sahih Bukhari, "Man kanat lahu madlamatun li akhihi min irdihi aw syai'in falyatahallalhu minhul yaum." Siapa yang pernah berbuat aniaya, zalim terhadap kehormatan saudaranya atau dosa apapun kepada saudaranya, hendaklah dia meminta kehalalannya pada hari ini di dunia ya. Jadi mumpung kita masih diberi waktu, ya kita ketika merasa melakukan kesalahan kepada sesama, cara menghapuskannya ya minta maaf dan kita selesaikan urusan itu. Nah, baik Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, jadi itu beberapa hal terkait dengan amaliyah-amaliyah yang insya Allah kalau kita tunaikan dapat menjadi penghapus dan pelebur dosa kita. Ya. Ada taubat, ya, ada memperbanyak istighfar tadi, ya, kemudian juga bersabar atas musibah yang menimpa, ya, kemudian banyak bersedekah, ya, dan juga banyak melakukan amaliyah-amaliyah ketaatan yang insya Allah akan menutupi keburukan-keburukan yang telah kita lakukan, dan juga kalau ada hubungannya dengan dosa yang sifatnya hakul adami, ya kita selesaikan, kita minta halalnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang meskipun mungkin banyak dosanya, ya, tapi juga diberikan keistiqomahan oleh Allah untuk melakukan hal-hal ini, ya, sehingga kemudian dosa kita itu akan terhapuskan, akan diampuni oleh Allah, dan kita akan menjumpai catatan amal kita di hari kiamat nanti. Ya, kalaupun ada dosanya ya tidak terlalu banyak begitu. Syukur-syukur akan dibersihkan oleh Allah dengan sebab kita rajin beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Monggo jika ada yang hendak didiskusikan, saya akhiri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi uraian dari Pak Ustadz, Pak Zainal. Bagi Bapak Ibu yang berkenan mau menyampaikan pertanyaan, monggo
Sebelumnya saya mohon maaf, ini saya memotong jalurnya Mas Rido karena tadi Mas Rido undur diri dulu sementara karena dikuranginya kenikmatan karena agak kurang sehat nih. Monggo Bapak Ibu berkenan mau menyampaikan pertanyaan. Pak Deputi mungkin sudah. Pak Dias. Oke, monggo Pak. Saya dapat giliran pertama terus ini. Betul nama-nama. Monggo Pak. Assalamualaikum Ustaz Zainal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama Ustaz Zainal, kaitannya dengan tadi taubat ya, taubat nasuha. Sudah disampaikan beberapa cara ya. Yang pertama, kalau kita sholat taubat itu waktunya kapan ya? Waktunya kapan? Apakah sudah ditentukan atau semalam? Kemudian saya agak terlambat tadi. Kemudian misalnya seseorang itu melakukan dosanya sudah lama, terus kemudian dia sudah memperbaiki, terus tapi belum sholat taubat karena mungkin belum tahu juga ya apakah masih bisa. Itu. Yang kedua, kadang-kadang manusia itu namanya juga ketakutan ya. Seandainya dia sudah sholat, sudah taubat, sudah memperbaiki, itu kadang-kadang ada muncul apakah taubat saya itu diterima atau tidak gitu. Itu sebetulnya sebaiknya gimana ya? Kadang-kadang kan orang itu takut ya kalau misalnya jangan-jangan ini nggak diterima. Itu bagaimana caranya ya Ustaz? Ya. Terus yang terakhir Ustaz, mohon maaf ini agak banyak kaitannya dengan istighfar ya, yang sering dikatakan tadi bisa saja kalau setelah sholat barangkali kita dalam kondisi suci ya. Kalau misalnya dalam kondisi tidak suci, misalnya kita sudah wudu, batal wudu lah, tapi kita di perjalanan pengen istighfar itu boleh nggak membaca itu? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Deputi, ada beberapa pertanyaan tadi. Yang pertama tentang sholat taubat, nggih. Nah, sholat taubat ini sebenarnya bukan satu keharusan, artinya bukan satu-satunya cara orang untuk bertaubat. Ya. Artinya orang bertaubat dengan dia bersungguh-sungguh memohon ampun kepada Allah, memperbanyak istighfar, itu pun sudah menjadi salah satu cara bertaubatnya. Hanya memang Rasulullah itu memberikan pengajaran kepada kita, salah satunya dengan kita menunaikan sholat sunnah taubat itu. Tapi itu bukan satu-satunya cara untuk terhapusnya dosa. Artinya bertaubat tidak hanya dengan cara melakukan sholat sunnah taubat. Nah, secara umum kan bertaubat itu ya memohon ampun kepada Allah, ya menyesali kesalahannya, tidak mengulanginya di waktu yang akan datang, ya, dan berupaya untuk memperbaiki diri, itu pun sudah dinamakan sebagai orang yang bertaubat ya, ketika bersungguh-sungguh ya, walaupun dia tidak melakukan sholat sunnah taubat. Namanya juga kan sholat sunnah ya, artinya bukan satu-satunya institusi taubat begitu. Tetapi memang di dalam riwayat hadis Nabi memberikan pengajaran kepada sahabat itu bahwa di antara cara ya, di antara begitu, bukan satu-satunya. Di antara cara bertaubat adalah dengan kita melakukan sholat sunnah tadi ya. Siapa yang merasa habis melakukan kesalahan tertentu, kemudian dia bersuci dan menunaikan sholat sunnah 2 rakaat, kemudian setelahnya memperbanyak istighfar, nah itu insya Allah dosanya akan diampuni oleh Allah. Ya. Kalau dia juga bersungguh-sungguh di dalam melakukannya. Ya. Jadi ini bukan satu-satunya cara, tetapi ini bagian dari cara taubat yang diajarkan oleh Nabi. Ya. Dan di kitab-kitab fikih juga disebutkan seperti itu. Jadi baiknya ya kalau kita ingin bertaubat, salah satu institusi ini kita tempuh begitu ya, melakukan sholat sunnah. Ya. Taubatnya. Dan walaupun sudah berlalu waktu yang panjang begitu, tidak menjadi masalah ya. Misalnya kita baru tahu saat ini, atau misalnya di waktu itu kita belum melakukannya meskipun sudah tahu, kemudian kita melakukan di waktu saat ini ya, itu juga tidak menjadi masalah, baik-baik saja ya. Insya Allah itu juga bermanfaat ya. Meskipun
ya dengan kita memperbaiki diri dan memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah itu juga sudah disebut dengan taubat gitu kan. Sudah bisa disebut dengan taubat. Selagi ada kesungguhan dan tekad untuk meninggalkan kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan. Kemudian tadi yang terakhir, nun sewu saya agak lupa tadi. Mohon maaf. Kalau waktunya terserah ya, mau pagi, siang, sore. Waktunya kapan saja boleh, meskipun ada keutamaan di waktu sepertiga malam ya, atau di waktu kita biasa melakukan sholat malam, yaitu seutama-utama waktu. Okay. Tetapi kapanpun itu boleh, selama tidak di waktu-waktu yang secara umum dilarang. Ya, habis sholat subuh misalnya kok kemudian kita langsung sholat sunnah taubat, itu termasuk yang sebaiknya dihindari ya. Waktu habis asar, di waktu-waktu yang terlarang kita melakukan sholat sunnah. Ya. Mungkin itu yang terakhir tadi, napa nggih nun sewu Pak? Itu nun sewu. Ketika kita tidak suci, apakah kita diperbolehkan itu istighfar? Oh nggih. Pada prinsipnya boleh, nggih, karena itu bukan termasuk ibadah yang mensyaratkan dalam keadaan suci ya. Kalau yang mensyaratkan dalam keadaan suci kan seperti sholat misalnya kan, tawaf ya itu harus punya wudhu ya. Tapi kalau sekedar berzikir ya itu tidak menjadi masalah ya. Habis sholat pun misalnya setelah salam kok kemudian kita buang angin misalnya kan berarti batal wudhu kita. Kita juga tidak harus kemudian berwudhu. Seandainya kita mau terus wiridan, berdoa juga tidak masalah. Karena kan tidak disyaratkan kita dalam keadaan suci ya. Meskipun ketika kita dalam keadaan suci itu lebih baik secara umum kan ketika kita bertakarub kepada Allah disunahkan dalam keadaan bersuci ya. Tetapi tidak wajib ya, kecuali yang memang diwajibkan seperti sholat, ya tawaf itu kan memang kita disyaratkan dalam keadaan suci, yang kalau tidak suci ya tidak sah sholat kita. Tapi kalau sekedar berdoa, membaca zikir, itu tidak disyaratkan kita dalam keadaan bersuci, jadi boleh-boleh saja. Termasuk misalnya termasuk kita membaca Sayyidul Istighfar tadi. Oke, termasuk membaca Sayyidul Istighfar juga tidak disyaratkan dalam keadaan suci. Oke. Sami-sami Pak. Moga Mas Yas. Iya Pak, Pak Deputi. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang lainnya, Ibu Direktur, atau yang dari jauh dengan Bu Lulu mungkin, monggo Pak Jisron. Kalau enggak, saya Pak Ustadz. Ini sedikit, monggo, sedikit rada rada susah dalam mungkin menyampaikan contohnya gini Pak Ustadz, di poin yang ke-6 tadi kan kita itu mendolimi orang lain ya. Terkadang bisa dengan kita menceritakan keburukan orang lain. Nah, kalau yang itu harusnya kan kita minta maaf yang kepada YBS yang selama ya gitu. Hanya saja ketika yang kita bicarakan ini seorang public figure gimana itu Pak Ustadz? Cara kita harus bertobatnya. Atau kan kita juga mungkin nggak kenal dengan mereka. Kalau harus kita meminta maaf kepada sesama gitu Pak Ustadz. Oke, memang ya itulah memang kita perlunya lebih menjaga lisan kita gitu ya. Karena ada kondisi tertentu yang kita memang kesulitan seandainya kepingin minta halal dari orang yang kita dolimi dengan lisan kita kan. Nah, kita misalnya banyak menggunjingkan public figure tertentu ya, bahkan mungkin kita menyebar hoax ya, kata-kata yang sifatnya bahkan fitnah kepada public figure tertentu itu kan kita kesulitan kan untuk minta maaf kepada dia itu kan. Ya gimana, wong kita nggak pernah ketemu ya walaupun di sisi lain ya ketika kita bersungguh-sungguh untuk menyesal ya memohon ampun kepada Allah ya insya Allah Allah akan memberikan jalan ya bagi kita. Artinya bukan harga mati begitu ya. Oh iya. Ketika kita dalam keadaan yang memang betul-betul menyesali kesalahan itu ya kita banyak beristighfar. Nah, bahkan ada sebuah riwayat yang mengatakan begini. Kalau
itu kan bisa disamakan dengan ketika orang itu berbuat zolim kepada orang yang sudah terlanjur meninggal gitu ya. Sudah meninggal gimana itu kan? Kita pernah memfitnah dia, ternyata sampai meninggalnya kita belum minta maaf gitu kan. Nah itu ada solusi juga dalam riwayat itu ya, dikatakan ya engkau banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah dan mohonkan ampunlah ya, mohon ampunkanlah ya saudaramu yang kau dolimi itu ya. Itu diantaranya. Jadi kita ya memohon ampun kepada Allah untuk diri kita sendiri dan juga mendoakan dan memohonkan ampun untuk orang yang kita zolimi itu. Di antara caranya itu ya. Kalau memang kita tidak memungkinkan ya untuk apa namanya, untuk minta maaf kepada yang bersangkutan karena memang kita tidak punya saluran untuk ke sana itu kan. Ya kita nggak mungkin toh minta maaf pada public figure yang memang tidak berada di dalam jangkauan kita gitu kan. Ya itu diantara caranya ya kita mohon ampun sungguh-sungguh kepada Allah atas kesalahan kita dan juga kita doakan dia dan kita juga mendoakan untuk memohon ampun kepada Allah untuk dia. Nah itu diantara caranya. Mungkin itu Pak Dias. Baik Pak Ustadz. Terima kasih. Monggo Bapak Ibu ada yang menyampaikan pertanyaan? Kalau nggak ada saya Pak Dias, kalau ada yang lain dulu. Monggo Bapak Ibu, Pak Jisran masih memberikan waktu nih, kayaknya udah ancang-ancang. Pak Jisran always ini. Mungkin nggak ada Pak Jisran, monggo langsung saja. Baik Pak Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru isoman ini Pak. Oh nggih, mudah-mudahan segera pulih Pak. Alhamdulillah, tapi udah enak ini badannya sudah nggak gerges-gerges lagi. Ini Pak Ustadz, saya pernah membaca ya. Membaca itu orang melakukan kesalahan ya. Itu tobatnya diterima bukan sampai ajal dan nafas di kerongkongan ataupun matahari timur. Tapi ada yang mengatakan mencontohkan gini, orang itu ahli ringan tangan gitu, wow, bentar plak pada siapapun dan memang orangnya kuat gitu kan, sehingga orang banyak menyakiti orang dan kemudian suatu saat dia itu sakit dan tidak bisa lagi dia memukul-mukul Pak. Ya dia baru bertobat, wah saya bertobat karena saya sering ngamblengi wong ya, tobat wis liwat karena apa? Karena ya sudah tidak bisa apa-apa lagi baru bertobat katanya gitu. Harusnya tobatnya itu saat bisa masih kuat untuk melakukan perbuatan yang jelek, tetapi dia sudah memberhentikan itu yang namanya tobat. Mohon penjelasan Pak Ustaz. Oh, okay. Baik Pak Jisron. Ini Pak Jisron pertanyaannya selalu sulit-sulit ini. Ya, kebetulan memang saya belum membaca cerita itu, jadi mungkin ya terima kasih malah. Jadi dapat wawasan. Hanya memang dari sisi riwayat, nah itu kan ketika terkait dengan hukum, dengan apa namanya hal-hal yang bersifat norma keagamaan harus ditelusur juga itu apakah cerita itu sahih atau tidak, karena secara umum kan kaidah agama mengajarkan bahwa taubat itu ya terbuka lebar begitu bagi hamba-hambanya ya sebelum dia meninggal dan sebelum menjelang kiamat begitu kan. Jadi secara umum kan kaidahnya begitu ya. Walaupun memang dalam konteks tertentu seperti yang diceritakan tadi bisa jadi ya memang ketika dia menyesal itu dalam keadaan memang dia sudah tidak berdaya. Apakah penyesalannya, taubatnya itu betul-betul sungguh-sungguh atau karena memang dia wis kepepet ya, jadi kemudian dia menyesal agar kemudian juga tidak dituntut orang, tidak dipojokkan orang, bahkan tidak dibalas orang, itu kan perlu diselidiki juga latar belakangnya ya. Jadi kalau di dalam hatinya kemudian ya karena memang dia sudah dalam keadaan tidak berdaya ya, wah ya nanti kalau tidak menyesal ya aku malah yang nanti akan dibalas gitu kan.
Tapi yang selama ini kita pahami kan ketika seseorang memang betul-betul berasal dari kebersihan hatinya, kesungguhan hatinya untuk menyesali diri, menyesali kesalahan-kesalahan yang telah dia lakukan dengan bertaubat sungguh-sungguh, ya mudah-mudahan akan diampuni oleh Allah ya. Ini kan juga bisa disamakan kasus ini dengan ya anak-anak muda gitu kan, yang dulu di masa mudanya misalnya seseorang itu melakukan banyak kesalahan, ya mulai dari minum, ya mojok atau madon dan seterusnya itu kan. Nah dia nyesalnya itu baru ketika sudah tua ya, sudah memang tidak bisa melakukan itu kan bisa juga disamakan dengan kasus ini kan. Nah, kenapa dulu nyesalnya tidak ketika waktu muda ya, orang sudah lansia, sudah sepuh itu kan ya dia untuk minum-minum ya sudah tidak kuat ya, untuk melakukan perbuatan molimo ya sudah tidak bisa itu kan. Nah, tetapi insya Allah ketika memang dia bersungguh-sungguh bertaubat di saat itu ya mudah-mudahan dosanya akan diampuni oleh Allah gitu kan. Kan ada juga hadis yang mengatakan bahwa ada orang yang jarak dirinya ya dengan neraka tinggal jengkal ya, tetapi menjelang wafatnya dia kemudian melakukan amaliyah ya penduduk surga, kemudian dia bertaubat dengan sungguh-sungguh ya Allah menerima taubatnya, kan juga ada hadis sahih yang seperti itu ya. Tapi ada juga orang yang jarak antara dia dengan surga tinggal sejengkal ya, tapi menjelang wafatnya kemudian dia melakukan perbuatan penghuni neraka, katakanlah syirik misalnya itu ya, maka amalia-amalia yang sudah sedemikian dekatnya dengan surga itu kemudian akan menjauhkan dia juga. Karena dihapuskan itu dengan dosa besar kesyirikan yang dia lakukan itu gitu kan. Jadi secara umum saya kok melihat bahwa ketika memang dia sungguh-sungguh menyesali kesalahannya dengan bertaubatan nasuha gitu kan, ya mudah-mudahan itu diampuni oleh Allah. Ya meskipun ada juga kaidah lain yang mengatakan ya yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah mengampuni yang dikehendakinya dan juga akan mengadab yang dikehendakinya juga. Tetapi secara umum kan kaidah mengatakan bahwa ketika dia bersungguh-sungguh bertaubat, Allah akan menerima taubatnya. Jadi mungkin ada latar belakang tertentu jika memang hadis itu sahih, ya kenapa seorang yang suka mendolimi itu kemudian tidak diterima taubatnya. Mungkin memang tidak berasal dari kesungguhan hatinya atau sebab-sebab tertentu yang lain. Dan saya nun sewu memang belum membaca riwayat itu, Pak Jisr. Mungkin itu yang dapat saya tanggapi, nun sewu. Mana Pak Jisr sudah cukup? Ya. Mas dia satu lagi Mas. Monggo, dari Pak. istri saya. Oh, nggih. Monggo, Bu. Nggih, Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Ustaz. Sepengetahuan saya itu kan ada orang yang sakit ya, orang yang sakit jika ridho itu kan penggugur dosa juga nih, Ustaz. Nggih. Saat ini kan kami ini di kantor kan juga banyak teman-teman kami yang setelah melakukan kegiatan di luar kemudian pulang dalam kondisi nun sewu terpapar ya, terpapar seperti Pak Yusron yang saat ini sedang isoman itu ya. Nah kadang-kadang mereka itu nyalahke gitu ya, nyalahke kadang-kadang menyalahkan begitu ya. Karena begini sehingga saya menjadi sakit dan sebagainya. Nah untuk memberikan motivasi semangat kepada teman-teman kami yang saat ini terpapar itu seperti apa begitu Ustaz, mungkin dari segi agamanya, jadi mungkin harus ridho, harus ini dan sebagainya. Ini mungkin motivasi apa yang harus kami berikan kepada teman-teman ini Ustaz. Mungkin itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, ya memang dalam hadis tadi dikatakan bahwa di antara pelebur dosa itu adalah ketika kita mendapatkan musibahnya, kemudian
dalam hadis yang lain juga yang tadi kita tidak sempat tampilkan, sakit seseorang itu juga akan dapat menjadi pelebur dosa dan kesalahan kita, ya. Walaupun jangan kemudian kita menghakimi seseorang dengan mengatakan bahwa orang yang sakit itu karena banyak salahnya, tidak juga begitu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah mengalami sakit, ya. Ya bukan berarti kan Nabi memiliki banyak salah gitu kan. Jadi sakit itu bisa karena memang menghapuskan sebagian dosa yang dimiliki oleh seseorang. Di antara hikmahnya juga bisa meninggikan derajat seseorang jika dia bersabar, ya, dan ridho. Nah, dan ini memang kata kuncinya, ya, sabar dan ridho, ya. Ridho itu ya di antara maknanya bahwa memang segala sesuatu yang terjadi itu kan tidak lepas dari kuasa Allah, ya. Maka apa yang telah terjadi dalam hadis kan dikatakan jangan kita kemudian banyak mengeluh dan mengatakan seandainya begini maka begini, begitu kan. Karena itu bisa kemudian menjadikan kita kurang ikhlas dengan ketetapan yang sudah Allah tetapkan, ya. Karena bagaimanapun sesuatu yang sudah terjadi kan tidak ada manfaatnya juga kemudian kita terlalu ungkit-ungkit dan kita terlalu banyak mengeluh. Yang bermanfaat untuk saat ini berarti kan ya kita bersabar, kemudian berpikir positif, kemudian juga berikhtiar secara maksimal dan menjadi ibrah untuk di masa yang akan datang, gitu. Sehingga mungkin hemat saya hal yang perlu ditanamkan ya bahwa ini sudah terjadi, maka tidak pada saatnya lagi untuk menyalahkan diri, ya, tetapi juga kita berupaya untuk mengambil hikmah dari apa yang telah terjadi dan tetap dengan menjaga husnudzon kita kepada Allah, itu kan. Ini juga sangat penting, ya. Karena husnudzon ini menjadi satu hal yang sangat ditekankan, ya. Bahwa apa yang Allah kemudian timpakan kepada hambanya itu ya itu memang bagian dari sesuatu yang terdiri atas izin Allah dan insya Allah itu ada hikmahnya. Tentu di antara hikmahnya ketika seseorang mengalami sakit misalnya yang disebutkan dalam hadis tadi akan menjadi pelebur dosa-dosa kita dan juga insya Allah ketika kita ridho dan sabar akan mengangkat derajat kita secara ruhani, ya. Maka itu yang mungkin perlu kita tanamkan di dalam diri kita dan saudara-saudara kita, di samping juga ya tentu ya kita tetap harus banyak berikhtiar dan banyak berdoa memohon kepada Allah, ya. Mudah-mudahan apa yang terjadi itu ya akan membawa hikmah bagi kita dan Allah juga akan menyelamatkan kita semua dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Mungkin demikian Ibu yang dapat saya respon. Berarti itu sudah kodratullah itu ya Ustadz, ya. Jadi memang kalau yang sudah terjadi, yang sudah terjadi. Iya, sudah terjadi itu kan berarti mau tidak mau kita ya harus ridho tadi, ya, ridho dan sabar tadi, ya Ustadz, ya. Intinya cuma itu ya Ustadz, ya. Intinya ya kita karena tidak mungkin lagi kita sudah terjadi ya sikap kita ya sabar, ya sabar. Kalau belum ya kita berupaya dengan sungguh-sungguh, ya, untuk mudah-mudahan tidak terjadi pada kita. Tapi kalau ketika sudah terjadi itu kan sudah terwujud ketetapannya, nggih. Nggih, matur nuwun Ustaz. Sami-sami Ibu, nggih. Mungkin demikian nggih Pak Dias karena sudah hampir maghrib, nggih. Ya, Pak. Mungkin Pak Ustaz. Sesuai permintaan tadi mari kita bersama-sama berdoa, nggih, mendoakan Pak Cisron dan teman-teman yang bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin baru mendapatkan ujian. Nggih, mudah-mudahan diberikan kesabaran dan juga segera kembali, nggih. Segera pulih kembali dan kembali bersama-sama dengan bapak-bapak yang lain untuk masuk kantor kembali, ya, dan sehat seperti sedia kala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain.
Allahumma rabban nasi adhil ba'sa isfi anta syafi la shifa illa shifauka shifa'an la yughadiru saqama. Nas'alullahal azim rabbal arsyil azim an yasfiyahum shifaan ajilan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka sihhata wal afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Demikian Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz dan terima kasih juga Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid Al-Khidmat Kantor BKN. Dengan demikian marilah kajian pada sore hari ini kita tutup dengan membaca doa penutup majelis taklim. Subhanallahu wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz. Sami-sami. Dewan pamit. Monggo pas sadar. Pak Jisra cepat sembuh. Pak Ridho disuruh suwe Pak Dias. Gliyang lagi gliyang Pak. Monggo Pak. Iya monggo Pak. Kusri. Monggo Bu, terima kasih. Matur nuwun. Sehat Gusri. Amin insyaallah. Iki nang ngendi iki? Dengan apartemen Mbak Nuni. Oh, dia. Oh, nggih. Sehat ya. Amin doanya. Vitamin Kusri, vitamin Betul Mas Isron. Baik Bu, izin live ya. Assalamualaikum. Salam, Jinlah. Ada Pak Slamet Ismail ini. Izin live ya. Assalamualaikum.